Selamat datang di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Sabar, sebuah kata yang mudah diucapkan, namun susah dilakukan. Sabar, enak ngomongnya kalau kita bukan pelakunya. Sabar, bagaimana caranya di tengah suasana yang membuat kita menjadi tidak sabar? Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan satu ayat bagi kita semua. Amsal 16 ayat 32 yang berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada dua hal yang penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, bahwa kesabaran itu begitu bernilai dan amat berharga. Amsal ini sebagai amsal yang merupakan amsal perbandingan, memperbandingkan antara orang sabar dengan seorang pahlawan. Pahlawan kita tahu adalah lambang dari seorang yang kuat. Terjemahan yang lain menyebutkan dari seorang yang kuat, seorang satria, seorang yang punya kuasa, seorang yang hebat. Tetapi bayangkan orang yang punya kuasa ini, orang yang hebat ini, dibandingkan dengan orang yang sabar. Dan orang yang sabar adalah orang yang melebihi orang yang ini. Oleh karena kesabaran itu begitu bernilai, maka kita perlu mengupayakannya dan mengusahakannya. Ini menunjukkan sebuah kepentingan atau urgensi kita untuk memiliki dan menjadi orang yang sabar. Yang kedua, kesabaran itu bicara tentang penguasaan diri. Kalimat di bagian kedua yang sejajar atau paralel dengan kalimat yang pertama, yaitu adalah kalimat yang disebutkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar disamakan dengan orang yang menguasai diri. Jadi sabar itu bicara tentang penguasaan diri. Terjemahan lama pada bagian ini menerjemahkan orang yang sabar dengan orang yang lambat marah atau orang yang mampu menahan nafsunya. Ini sama artinya dengan orang yang mampu menguasai dirinya. Orang yang mampu menguasai dirinya akan menjadi orang yang lambat marah. Orang yang bisa menahan nafsunya untuk marah. Ya. Jadi orang yang bersabar, orang yang lambat marah adalah orang yang mampu menguasai hati, mengelola bagaimana ia bersikap pada situasi-situasi di luar dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah keadaan yang menguji kesabaran kita, setiap hari seolah tuntutan itu tiada henti, maka belajar menjadi orang yang sabar adalah latihan jiwa bagi diri kita. Latihan jiwa yang sulit, tetapi hasilnya bila kita mampu, itu manis di hadapan Allah. Di saat-saat sulit yang menguji kesabaran seperti hari-hari ini, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang sabar. Ia yang tetap sabar dan panjang sabar di tengah pemberontakan kita. Di tengah segala perilaku ciptaannya, kita justru semakin secara sangat jernih melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang sabar. Oleh karena itu, karena kita memiliki Allah yang sabar, maka seharusnya kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena kita memiliki Allah di mana karakternya, pribadinya adalah panjang sabar dan kasih setia, seharusnya memberikan kita motivasi untuk kita menjadi orang-orang yang sabar. Masalahnya bagaimana caranya? Ada 3B yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. B yang pertama, untuk menjadi bersabar, kita harus belajar untuk berhenti. Hidup ini ibarat sebuah mobil yang seringkali sebuah kendaraan yang melaju kencang. Sangat mungkin untuk menjadi tidak terkendali. Nah, supaya menjadi terkendali, pilihannya adalah kita berhenti atau memelankan sejenak kendaraan itu. Hidup kita begitu cepat, seringkali membuat kita gerusa-gerusu, terburu-buru. Seringkali juga kita membuat kita letih dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Kadang-kadang kita bereaksi, bukan merespon. Kita mengeluarkan kemarahan, membanting pintu, kata yang kasar, sikap yang buruk. Saat Bapak Ibu sedang tidak sabar-sabarnya, belajarlah untuk berhenti.
Cobalah untuk bernafas lebih banyak, lebih pelan-pelan, lalu mencoba menepi terlebih dahulu. Saat ada situasi yang menekan kita, menguji kesabaran kita, coba tenang. Berhenti. Entah di kamar, di dapur, ya, di kendaraan pribadi kita, cobalah untuk berhenti. Pause dulu, stop dulu. Lalu lakukan langkah yang kedua. Berdoa. Setelah berhenti, tentunya perlu tindakan berikutnya, yaitu berdoa. Berdoa adalah cara kita untuk melatih hati kita, mengingat siapa Allah kita. Saat Bapak Ibu berdoa, itu adalah sebuah cara untuk memfokuskan dan mengarahkan hati kita. Di tengah persoalan dan masalah kita terarah pada Tuhan. Berhenti untuk berdoa. Berdoa pun bisa menolong kita untuk berhenti. Saat kita berdoa, kita akan melihat masalah-masalah kita dari sudut pandang Allah, sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain. Ini akan menolong kita untuk melihat segala sesuatu yang dengan perspektif yang baru, perspektif roh Allah. Setelah berhenti, berdoalah. Tuhan, apa kehendak-Mu? Yang ketiga, berhenti, berdoa. Yang ketiga adalah berpikir. Berpikir artinya bukan berarti memakai rasio, akal budi kita, logika kita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi berpikir di dalam doa artinya memikirkan apa yang menjadi hikmat Allah. Bertanya di dalam doa kita, berpikir apa Tuhan yang Engkau kehendaki. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa respon, bukan reaksi yang seharusnya Kau keluarkan? Tuhan, layakkah aku marah akan kejadian ini? Tuhan, apakah aku pantas bersungut-sungut? Apa yang harus kulakukan? Nah, saya percaya 3B ini adalah kunci untuk kita sabar. Kesabaran bukanlah sesuatu yang dibentuk secara instan, tetapi hasil dari pengulangan berjuta kali saat keadaan menekan kita, di mana kita harus memberi respon di tengah keadaan keseharian yang begitu menghimpit kita. Bapak Ibu, adakah di minggu ini, Bapak Ibu sekalian, yang ditekan oleh berita-berita, ditekan oleh keadaan di rumah, ditekan oleh keadaan di kantor, ditekan oleh keadaan finansial kita yang membuat kita menjadi tidak sabar? Berhentilah, berdoalah, berpikirlah. Kiranya hikmat Allah menolong jemaat sekalian menjadi murid setiap hari, menjadi orang-orang yang sabar, dimulai sebagai orang-orang yang sabar. Tuhan memberkati kita.